Narator gaib. Aku sholat sendirian di rumah, tapi waktu salam ada suara yang menjawab. Malam itu listrik di rumahku sempat padam, hanya beberapa menit. Tidak lama kemudian lampu kembali menyala. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:12. Aku terbangun, sunyi sekali, tidak ada suara apapun, bahkan suara serangga pun hilang. Aku memutuskan untuk sholat tahajud. Rumahku tidak besar, hanya ada ruang tamu, 2 kamar, dan 1 mushola kecil di samping dapur. Aku mengambil wudhu seperti biasa, namun airnya terasa jauh lebih dingin, menusuk tulang. Saat aku melangkah ke mushola, entah kenapa, lantainya terasa lembab, dingin, dan basah. Aku mencoba tidak memikirkannya. Aku mulai sholat. Takbir pertama, semua masih normal. Bacaan lancar, gerakan tenang. Tapi saat rakaat kedua, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda di belakangku. Seolah ada ruang yang tiba-tiba terisi. Bukan suara, bukan pula langkah, tapi aku merasa ada seseorang berdiri tepat di belakang punggungku. Aku berhenti sejenak, mencoba fokus. Mungkin hanya perasaan, pikirku. Aku melanjutkan sholat, namun saat rukuk, perasaan itu semakin jelas. Seolah-olah ada yang ikut bergerak, mengikuti setiap gerakanku. Aku mencoba tidak menoleh. Aku paksakan diri menyelesaikan sholat, sampai akhirnya salam pertama, ke kanan, tidak ada apa-apa. Lalu aku menoleh ke kiri, dan di detik itu juga aku mendengar suara pelan sangat dekat di belakang telingaku. Waalaikumsalam. Suara itu bukan suaraku. Aku langsung membeku, napas terasa berat. Seperti ada batu besar yang menindih dadaku. Jantungku berdetak sangat keras. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Aku berdiri cepat, berlari keluar dari mushola. Tapi, saat aku sampai di pintu, aku menyadari sesuatu. Sesuatu yang membuat darahku berdesir hebat. Sajadah yang tadi kupakai tidak lagi sendirian. Di atas lantai yang lembab itu, ada satu lagi bekas tempat sujud, tepat di belakang posisiku sholat tadi. Aku yakin, tadi aku sholat sendirian. Tapi, kalau itu benar, siapa yang barusan ikut sholat di belakangku? Aku tidak bisa tidur lagi setelah kejadian itu. Aku hanya duduk, mematung di ruang tamu sampai azan subuh terdengar. Suara azan itu pun terasa berbeda, lebih berat, lebih lambat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya kelelahan, tapi pikiranku terus kembali ke satu hal. Suara itu menjawab salamku. Pagi harinya, aku memberanikan diri masuk kembali ke mushola. Cahaya matahari masuk dari ventilasi kecil. Semua terlihat normal. Tapi, saat aku mendekat ke arah sajadah, langkahku terhenti. Bekas itu masih ada. 2 posisi sujud, 1 milikku, dan 1 lagi tepat di belakangku. Aku menyentuh lantainya, masih terasa lembab, seolah-olah seseorang benar-benar berdiri di sana cukup lama. Aku langsung menggulung sajadah itu dan menyimpannya jauh-jauh. Hari itu, aku berusaha beraktivitas seperti biasa. Tapi,
Perasaan tidak nyaman itu tidak pernah hilang. Setiap kali aku melewati musola, aku merasa sedang diperhatikan. Malamnya, aku sengaja tidak masuk ke musola. Aku sholat di kamar. Kupastikan pintu tertutup rapat. Lampu menyala terang. Aku mulai sholat jauh lebih cepat dari biasanya. Takbir, bacaan, rukuk, semua terasa aman. Sampai rakaat kedua, aku mendengar suara gesek, seperti kain yang bergeser di lantai. Pelan, tapi jelas. Berhenti sejenak, lalu gesek. Kali ini jauh lebih dekat. Aku langsung diam. Bacaan sholatku terhenti di tenggorokan. Suara itu datang dari tepat di belakangku. Aku belum selesai sholat, tapi tubuhku sudah mulai gemetar hebat. Aku mencoba melanjutkan. Saat aku sujud, aku merasakan sesuatu. Ada hembusan napas. Tepat di tengkukku. Dingin. Berat. Seolah-olah ada sebuah wajah berada sangat dekat di belakang kepalaku. Aku langsung bangkit. Sholatku belum selesai, tapi aku tidak peduli. Aku berdiri dan berbalik. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi pintu kamar yang tadi kututup rapat sekarang terbuka sedikit. Aku mundur perlahan. Jantungku berdetak tidak karuan. Aku yakin aku tidak pernah membuka pintu itu. Malam itu, aku tidak berani sholat lagi. Tapi, saat aku mencoba memejamkan mata dari arah mushola, aku mendengar suara takbir. Pelan, berat. Allahu Akbar. Aku membeku karena di rumah ini hanya ada aku, seorang diri. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Suara takbir dari mushola tidak berhenti setelah sekali. Itu terus berulang, pelan, dengan jeda yang tidak wajar. Seolah-olah ada seseorang yang sedang sholat sendirian di sana. Padahal, aku tidak masuk ke mushola sejak tadi malam. Pagi harinya, aku langsung keluar rumah. Aku tidak ingin sendirian di dalam. Aku menghabiskan waktu di luar sampai sore. Namun, saat kembali, suasana rumah terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seperti rumah yang sudah lama tidak dihuni. Aku berdiri di depan mushola. Pintunya terbuka sedikit. Padahal, aku ingat jelas, sebelum keluar tadi pagi, pintu itu sudah kututup rapat. Aku mendorongnya perlahan. Di dalam, semuanya terlihat rapi. Sajadah sudah tergelar. Bukan yang aku pakai semalam. Yang ini berbeda posisi. Satu menghadap kiblat, dan tepat di belakangnya ada satu lagi. Seolah-olah sudah disiapkan untuk 2 orang. Malam itu, aku tidak punya pilihan. Aku harus sholat. Tapi kali ini, aku tidak ingin sendirian. Aku menyalakan semua lampu rumah. Aku buka semua pintu. Aku bahkan menyalakan TV di ruang tamu. Hanya agar ada suara manusia. Aku kembali ke mushola. Aku berdiri di sajadah paling depan. Aku tarik napas panjang. Lalu mulai sholat. Takbir. Bacaan. Aku berusaha fokus. Tapi, di rakaat pertama saja, aku sudah merasakan itu lagi. Ada yang berdiri di belakangku. Lebih jelas dari sebelumnya. Jauh. Lebih dekat. Aku lanjutkan. Rukuk. Dan di saat itu, aku mendengar suara lain. Bukan dari mulutku, tapi mengikuti bacaanku. Sedikit terlambat. Sedikit lebih berat, seperti suara orang yang sedang menirukan dengan sengaja. Aku mempercepat gerakanku. Sujud. Dan suara itu ikut sujud. Aku bisa mendengarnya. Gesekan kain, tekanan di lantai. Semua terasa nyata. Aku tidak tahan lagi. Di tengah sholat,
Aku berhenti. Aku langsung berdiri. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bicara dengan suara pelan yang gemetar. Siapa? Kamu? Tidak ada jawaban, hening. Aku menelan ludah. Lalu aku berkata lagi, kenapa? Ikut aku? Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu dari belakangku terdengar suara. Pelan, serak, sangat dekat. Karena kamu mulai melihatku. Tubuhku langsung kaku. Aku tidak berani menoleh. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Perlahan, aku merasakan sesuatu. Hawa dingin itu bukan lagi di belakang, tapi di sampingku, sejajar. Seolah-olah sekarang ia tidak lagi menjadi makmumku. Aku tidak bergerak. Suara itu masih terus terngiang di telingaku. Karena kamu mulai melihatku. Sekarang posisinya bukan lagi di belakang. Aku bisa merasakannya, tepat di sampingku, sejajar, dekat sekali. Aku pelan-pelan mundur dari mushola, tanpa menoleh, tanpa bicara. Begitu keluar, aku langsung membanting pintunya. Tanganku gemetar hebat saat mengunci pintu itu. Aku bersandar di dinding, napasku tidak teratur. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, aku tidak pernah sendirian di rumah ini. Malam itu, aku tidak berani masuk kamar. Aku hanya duduk di ruang tamu sampai pagi. Lampu tetap menyala. TV tetap menyala. Tapi, anehnya, suara TV itu beberapa kali hilang sendiri. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menekan tombol mute. Menjelang subuh, aku mendengar suara dari mushola lagi. Bukan takbir, bukan gesekan kain, tapi suara orang membaca sesuatu. Pelan, tidak jelas. Seperti bacaan sholat, tapi terbalik. Aku merinding. Pagi harinya, aku mencari tahu. Aku menemui seorang bapak tua di ujung gang. Dia diam lama sekali setelah mendengar ceritaku. Wajahnya berubah, serius. Dia bilang, rumah yang kutinggali sekarang, dulunya pernah kosong bertahun-tahun. Bukan karena tidak laku, tapi karena penghuni sebelumnya meninggal saat sedang sholat. Sendirian, di mushola yang sama. Katanya, orang itu sangat rajin beribadah. Tapi di akhir hidupnya, dia sering bicara sendiri saat sholat. Seolah-olah ada yang selalu mengikuti, tepat di belakangnya. Aku pulang dengan pikiran kacau. Semuanya mulai terasa masuk akal. Atau justru semakin gila. Malam itu, aku mencoba sesuatu. Aku masuk ke mushola lagi. Sendirian, lampu menyala terang. Aku berdiri di atas sajadah. Aku tahu dia ada di sana. Aku bisa merasakannya. Aku mulai sholat. Takbir. Belum sempat aku menyelesaikan Al-Fatihah. Suara itu sudah muncul. Mengikuti. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih cepat. Seolah-olah dia tidak lagi ingin menunggu. Aku lanjutkan. Tapi kali ini, gerakanku terasa aneh. Saat rukuk, tubuhku seperti ditahan oleh beban yang berat. Dan saat sujud, kepalaku terasa ditekan. Dipaksa lebih dalam ke lantai. Aku mencoba melawan. Tapi semakin aku melawan, tekanan itu semakin kuat. Aku panik. Aku mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Kepalaku tetap menempel di lantai. Seolah-olah ada tangan dingin yang menahanku dari atas. Lalu, aku mendengar suara itu lagi. Tepat di telingaku. Lebih berat, lebih nyata. Jangan berhenti. Aku sadar sesuatu. Ini bukan lagi sekadar ikut sholat. Ini seperti dia ingin aku
menyelesaikan sesuatu yang dulu tidak pernah selesai. Dan kali ini, aku tidak yakin aku bisa bangkit lagi. Kepalaku masih menempel di lantai. Aku tidak bisa bangkit, sama sekali tidak bisa. Tekanan itu semakin kuat. Napasku mulai sesak. Dan suara itu masih ada di sana. Jangan berhenti. Aku mencoba menggerakkan tanganku. Pelan, berat, seperti menggerakkan beban ribuan ton. Seperti bukan tubuhku sendiri. Aku berusaha mengangkat kepala. Sedikit terangkat. Lalu, berak. Ditekan lagi. Lebih keras. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dalam posisi yang menyiksa itu, aku mulai mendengar sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Sebuah suara, bukan suaraku. Lanjutkan. Tiba-tiba, mulutku bergerak sendiri. Aku tidak berniat bicara, tapi suara itu keluar. Membaca, melanjutkan bacaan sholat yang tadi sempat terhenti. Aku panik. Aku mencoba menutup mulut, tapi tidak bisa. Setiap huruf keluar begitu saja. Lancar. Jauh lebih lancar dari biasanya. Aku sadar sekarang, ini bukan lagi soal ada yang ikut. Ini ada yang sedang menggunakan tubuhku. Aku berusaha melawan. Aku mencoba berteriak minta tolong. Tapi, tidak ada suara yang keluar. Yang keluar justru bacaan itu. Terus, berlanjut. Perlahan, tekanannya berubah. Bukan lagi menahan, tapi mengarahkan. Tubuhku bangkit sendiri dari sujud, duduk di antara dua sujud, lalu berdiri. Aku tidak mengendalikan apapun. Aku hanya merasakan, seperti menjadi penumpang di dalam tubuhku sendiri. Dan di saat itu, aku melihat sesuatu di depan, di atas sajadah yang biasanya kosong. Sekarang, tidak lagi kosong. Ada sebuah bayangan, duduk, menghadap tepat ke arahku. Wujudnya tidak jelas, gelap, kabur. Tapi aku tahu, makhluk itu sedang melihatku. Lalu, perlahan, kepalanya miring, seolah-olah sedang mengamatiku. Dan suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan dari belakang, bukan dari dalam kepala, tapi tepat dari depan wajahku. Kamu bisa menyelesaikannya. Tubuhku kembali bergerak, melanjutkan sholat, rakaat demi rakaat, tanpa henti, tanpa jeda. Aku mencoba melawan sekali lagi. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku kumpulkan semua kekuatan. Aku paksa tubuhku berhenti. Beberapa detik, gerakan itu goyah. Seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi, tubuhku diam. Aku terjatuh ke samping. Napas terengah-engah. Aku langsung merangkak mundur, menjauh dari sajadah itu. Tapi, saat aku melihat ke depan lagi, bayangan itu masih ada di sana. Tidak bergerak. Masih menatapku. Dengan suara pelan, ia berkata sekali lagi, "Tinggal satu lagi." Lampu di mushola tiba-tiba padam, gelap total. Dan di dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu berdiri, tepat di depanku. Gelap. Lampu mushola mati total. Aku tidak bisa melihat apapun. Tapi aku tahu, dia ada di depanku. Dekat sekali. Napas terasa berat. Aku mencoba meraih dinding, mencari saklar. Tanganku gemetar hebat. Lalu, klik. Lampu menyala. Dan saat itu, aku melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di atas sajadah. Tinggi, kurus, wajahnya pucat, tapi tidak jelas. Seperti tertutup bayangan pekat. Matanya kosong, tidak berkedip. Pakaiannya
adalah pakaian sholat yang kotor, basah di beberapa bagian, seperti sudah lama, tidak disentuh siapapun. Aku tidak bisa bergerak, kakiku lemas. Sosok itu menatapku tajam. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sajadah, tempat aku tadi sholat. Dengan suara pelan yang datar, ia berkata, "Oh, selesaikan." Tiba-tiba, kepalaku terasa sangat berat lagi. Ada tekanan kuat dari dalam. Suara itu kembali muncul di kepalaku. Lebih kuat, lebih jelas. Dia berhenti di rakaat terakhir. Dia tidak sempat salam. Dia tidak selesai. Aku langsung mengerti. Orang yang dulu tinggal di rumah ini mati saat sedang sholat. Dan sejak saat itu, sesuatu tertinggal. Sosok itu masih berdiri, menunggu, tidak mendekat, tidak menyerang, hanya menunggu. Aku menelan ludah. Aku tahu, ini satu-satunya cara. Dengan tubuh gemetar, aku kembali ke sajadah. Aku berdiri, menghadap kiblat. Aku mulai sholat. Perlahan, sadar. Berusaha fokus, takbir, bacaan, rukuk, sujud. Setiap gerakan terasa berat, seolah-olah ada yang mengawasi dari jarak yang sangat dekat. Saat aku sampai di rakaat terakhir, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih padat. Aku duduk, tasyahud akhir. Aku tahu, inilah bagian yang belum selesai. Tanganku gemetar. Aku menarik napas panjang. Lalu, aku mengucapkan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Sunyi, tidak ada jawaban. Aku menoleh ke kiri. Perlahan. Dan di saat itu, aku melihatnya. Sosok itu tidak lagi berdiri di depan. Sekarang, ia duduk tepat di belakangku. Sangat dekat. Wajahnya terlihat lebih jelas, kosong, datar, tapi ia tersenyum tipis. Dan kali ini, saat aku mengucapkan salam kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Sosok itu menjawab dengan suara yang sama seperti malam pertama, Waalaikumsalam. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai memudar. Udara kembali normal. Tekanan itu hilang. Suara itu hilang. Aku benar-benar sendirian. Sejak malam itu, tidak pernah ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi yang ikut sholat. Mushola kembali tenang. Aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai beberapa hari kemudian, aku sedang sholat sendirian. Tenang, normal. Aku mengucapkan salam ke kanan. Tidak ada apa-apa. Lalu, aku mengucapkan salam ke kiri. Dan tanpa sadar, tanpa aku rencanakan, mulutku bergerak sendiri. Dan aku menjawab salamku sendiri dengan suara pelan. Waalaikumsalam. Aku langsung membeku karena aku sadar satu hal. Kali ini aku tidak lagi sendirian di dalam tubuh ini.